Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firas dari Universitas Lambung Mangkurat dari jurusan Teknologi Informasi. Dan kali ini saya akan membahas tentang uji emisi di industri otomotif untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKPL. Nah, di sini saya akan membahas tentang secara singkat apa itu uji emisi, mengapa penting, dan bagaimana proses dan tahapannya yang dilakukan untuk menguji emisi di kendaraan itu sendiri. Oke, baik, kita lanjut saja. Langsung masuk. Nah, oke, pertama apa itu uji emisi? Uji emisi sendiri secara definisi adalah proses evaluasi untuk mengukur dan menganalisis jumlah gas buang beracun dari mesin kendaraan. Contohnya adalah seperti di motor, mobil, truk, van, dan sebagai kendaraan macam-macam lainnya. Dan di sini tujuannya sendiri adalah untuk memastikan bahwa kendaraan yang berada di jalan raya itu memenuhi standar lingkungan pemerintah, misalnya standar regulasi EU atau Europe dan IPA dan USA di standar emisi mereka misalnya, yang mana ini harus dipenuhi standar lingkungannya sebelum produksi massal di jalan raya dan sebagai syarat untuk sebuah perusahaan manufaktur kendaraan untuk bisa beroperasi di sebuah negara ataupun sebuah wilayah. Nah, di sini polutan utama yang dijadikan sebagai acuan pengujian di uji emisi sendiri adalah berbagai macam polutan seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikulat yang akan dites sebelum diperbolehkan untuk masuk ke jalan raya. Nah, kemudian kenapa menguji emisi itu penting? Jawaban simpelnya adalah karena ia mencegah kendaraan yang melebihi ambang polusi untuk beredar di jalanan. Nah, kenapa ini penting adalah pertama, kendaraan yang berada di jalan raya semakin ia menghasilkan polusi, apalagi di kota misalnya, maka semakin banyak dampak negatif pada kesehatan masyarakat dikarenakan semakin banyak polutan udara yang masuk ke paru-paru dari orang yang misalnya beraktivitas di pinggir jalan misalnya di sebuah kota, dan ini sendiri tidak bagus karena ia bisa menyebabkan kanker misalnya ataupun kayak flu dan sebagainya yang tidak baik untuk kesehatan manusia secara keseluruhan, dan hal ini sendiri adalah salah satu alasannya. Alasan yang lainnya lagi adalah untuk mencegah apa namanya, mencegah perubahan iklim. Maka dari itu, mesin di sini diarahkan untuk bisa mengefisiensikan pembakaran dan juga bisa memfilter semua zat-zat yang berbahaya sebelum ia dikeluarkan dari knalpot ke udara di sekitar, apalagi di kota begitu. Nah, lanjut. Nah, di sini proses pengujiannya sendiri adalah dilakukan dalam kondisi terkontrol di laboratorium khusus untuk uji emisi, yang mana yang menggunakan serangkaian tahapan teknis untuk mensimulasikan berkendara nyata dan mengumpulkan serta menganalisis gas buang yang terjadi. Nah, di sini ada 4 tahapan yang biasanya dilakukan untuk uji emisi, untuk uji emisi, 4 atau 5 tahapan. Nah, di sini tahapan pertamanya adalah mempersiapkan kendaraan, yang mana di laboratorium khusus tersebut kendaraan akan ditempatkan di atas chassis dynamometer atau dyno, yang mana di bawah roda kendaraan akan berada roller. Nah, roller di sini memungkinkan kendaraan untuk bisa seperti berjalan di tempat untuk bisa dilakukannya pengujian terkontrol tentang bagaimana emisi yang dikeluarkan. Nah, Nah, di sini bisa dilihat di tahapan kedua di simulasi siklus berkendara atau drive cycle, penguji akan menjalankan kendaraan mengikuti drive cycle standar yang mensimulasikan kondisi nyata. Misalnya berkendara di kota misalnya, ataupun kayak menggas di jalan tol, atau kayak idle di pinggir jalan atau sedang parkir misalnya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini knalpot kendaraan sendiri juga terhubung dengan sebuah eh, pipa khusus untuk bisa mengambil gas-gas yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan itu sendiri. Nah, di tahapan ketiga sendiri adalah pengumpulan gas buang. Di sini knalpot sudah dihubungkan dengan sistem pengumpulan. Nah, sistem pengumpulan tadi atau pipa tadi
dinamakan constant volume sampling, yang mana ia bertugas untuk menangkap semua gas yang keluar selama siklus uji tadi. Nah, lanjut di tahap keempat sendiri, di sini akan di gas yang tertangkap tadi di constant volume sampling akan dimasukkan ke analyzer canggih, yang mana di sini ia bertugas untuk mengukur konsentrasi serta memisahkan gas-gas yang dikeluarkan dari kendaraan, misalnya karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, PM, secara real time dari sampel yang sudah dijalankan tadi. Dan ini disesuaikan juga dengan berbagai kondisi kendaraan yang misalnya yang diujikan tadi, misalnya ketika kendaraan menggas itu eh, ketika kendaraan itu melakukan akselerasi, berapa banyak gas yang karbon monoksida yang dihasilkannya misalnya, ataupun ketika kendaraan sedang idle, sedang parkir di pinggir jalan misalnya, berapa banyak gas yang dihasilkan ketika kondisi itu terjadi begitu. Nah, kemudian yang kelima ini sama aja dengan kelanjutan dari tahap 4 tadi, yaitu adalah evaluasi hasil dan tindak lanjut. Nah, apa maksudnya di sini adalah para penguji akan melakukan perbandingan dengan ambang batas yang ada di sebuah negara ataupun wilayah, yang mana misalnya data dibandingkan dengan limit regulasi yang berlaku di contohnya di EU misalnya. Nah, di EU sendiri yang memiliki limit regulasi gas yang dikeluarkan itu maksimal 93,6 gram per kilometer untuk karbon dioksida yang dihasilkan sebuah kendaraan. Kalau misalnya melebihi daripada itu, maka kendaraannya sendiri dinyatakan tidak lulus. Nah, jika melebihi ambang batas, maka pengusaha dari pembuat mobil itu sendiri akan diperlukan untuk melakukan modifikasi desain ataupun sistem pengolahan gas buang yang perlu dimodifikasi dengan melakukan hal-hal seperti kalibrasi mesin, perubahan desain mobil, ataupun peningkatan katalitik converter yang ada di dalam mobil untuk bisa membuat pembuangan gas berbahaya seperti karbon dioksida tadi di bawah limit yang ada. Nah, itu di EU. Sedangkan kalau di Amerika, misalnya limit em, karbon dioksida yang dihasilkan itu sekitar 132 gram per kilometer. Jadi memang untuk wilayah ataupun per negara itu ada memiliki ambang-ambang batas yang berbeda-beda masing-masing. Maka dari itu masih disesuaikan dengan negara ataupun wilayah yang pengusaha mobil ingin beroperasi. Tapi secara umumnya semakin sedikit gas berbahaya yang dikeluarkan itu semakin bagus, apalagi supaya bisa beroperasi di seluruh dunia. Nah, maka dari itu, untuk meringkas presentasi dan poin-poin penting yang ada, tujuan utama dari uji emisi sendiri adalah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan publik, serta memastikan kepatuhan regulasi dari yang ada, untuk bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di area kota misalnya, dan juga memastikan bahwa perkembangan teknologi yang ada digunakan untuk menjaga kesehatan publik daripada cuman untuk memastikan efisiensi mobil saja. Nah, ini berkaitan juga dengan manfaat teknik yang mana ia menunjukkan efisiensi pembakaran dan juga peluang untuk meningkatkan aerodinamis dalam desain mesin yang digunakan untuk mengurangi eh, bensin yang diperlukan untuk melakukan pembakaran dalam mobil untuk menggerakkan mobil misalnya. Dan juga di sini bahwa kendaraan dinyatakan layak dipasarkan hanya jika emisi memenuhi batas yang ditetapkan, dalam artian untuk menjaga bahwa perkembangan standar yang standar yang apa namanya hijau, misalnya dari tujuan 2035 misalnya dari EU ataupun Paris Agreement itu dilakukan dan terus ditingkatkan standarnya sampai mencapai tujuan yang ditetapkan dari akhir Paris Agreement itu sendiri. Nah, di sini kemudian bisa dilihat daftar pustaka dari yang sudah diambil untuk dijadikan ringkasan presentasi di sini. Dan maka dari itu, demikian terima kasih dari saya sendiri, kesalahan dari saya, dan kebenaran hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah melihat.